fa'idatun. I'lam inna halaka ibn Nuh alaihi salam innama kana li ajli ruju'ihi ila tadbiri nafsihi wa adami ridahu bi tadbiri nafsihi. I'lam ketahuilah olehmu inna halaka ibn Nuh, sesungguhnya kehancuran anaknya Nabi Nuh, sesungguhnya hancurnya anaknya Nabi Nuh itu innama kana sunnah ada Nabi Nuh li ajli rujuhi, karena tersandarnya siapa anaknya Nabi Nuh ila tadbiri nafsihi, kepada aturan dirinya. Jadi orang yang mengatur untuk kepentingan dirinya, kalau mengatur untuk kepentingan nafsunya, itu tidaklah menemukan kecuali kehancuran, sebagaimana anaknya Nabi Nuh. Wa'adami ridho, dan tidak adanya ridho, tidaknya ada kerelaan dari anaknya Nabi Nuh bidadzulillahi, dengan aturan Allah. Alladzi ikhtarahu, yang memilih siapa Allah akan takbir li Nuh alaihissalam, kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wa man orang karena yang ada siapa man ma'hu bersama Nuh bisa Nabi di dalam kapal. Jadi anaknya Nabi Nuh itu hancur karena ngikutin nafsunya, ngikutin aturan nafsunya. Dia nggak ridho, tidak rela mengikuti aturan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh yang ada di dalam. Faqala maka berkata siapa Nabi Nuh lahu kepada anaknya siapa Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahimah. Ya bunayya wahai anakku, ya bunayya wahai anakku, tong kalau sudah jam, orang Jawa le, kalau orang Barat apa namanya guys, kalau abdi bor. Ya bunaya wahai anakku, irkab, tapi karena menumim jadi dibaca irkab. Membaca kamu namanya nam. Kalau dalam arti umum itu mau jadi saya, jadi dibaca irkab, bukan irkab, irkab. Ya bunaya wahai anakku, irkab ma'ana. Irkam naiklah engkau ma'ana, sinina naik ma'ana bersama kami. Wala takun, dan janganlah ada siapa engkau ma'al kafirin, bersama orang-orang kafir. Qala maka menjawab siapa anaknya Nabi, Sa'awi enggak pada enggak mau, ogah mbak, jadi enggak mau, anaknya enggak mau. Sa'awi saya akan naik ila jabalin, ke atas gunung. Enggak, saya enggak mau naik, saya enggak mau ikut dengan engkau, enggak mau naik kapal, saya akan naik ke atas gunung. Yang si mulia akan menyelamatkan aku. Kalau naik ke atas gunung, nanti aku akan menyelamatkan minal ma'i, dari air bah. Ayo sini naik kapal, saya mau naik gunung aja. Maka berkata Nabi Nuh, la asima, tidak ada yang menjaga al-yawma pada hari ini, min amrillah, dari pusat amrillah. Mas Gamas dari kemarin pada saya itu ya, betul ya. Jadi min amrillah, nggak ada hari ini bisa menjaga min amrillah, dari urusan Allah, illa man rahimah, kecuali orang-orang yang disayang sama Allah. Pa'awi maksud dengan pa'awi, maksudnya ayat pa'awi itu kalimat pa'awi fil makna, di dalam mana ila jabali aklihi,
itu naik ke gunung akalnya. Kita punya urusan akal kita itu kan bilang udah zikir nggak mau, mending ke PPR aja. Ayo zikir nggak mau, minjem ke tetangga aja. Itu yang dilakukan oleh anaknya Nabi. Makanya hancur. Makanya hancur. Zikir. Kalau orang ini kata guru itu udah zikir ke Allah. Enggak, saya daripada zikir mendingan ke orang buta aja. Lebih gampang, lebih cepat hasilnya ketahuan. Jadi Jabalil Akli, jadi maksud Awi ila Jabalil Akli itu maksudnya gunung akalnya. Dia merasa akalnya itu akan mampu menyelamatkan dia. Maka kemudian ada apa ila Jabalul gunung alladzi aqsama bihi yang dia bersandar atau dia minta penjagaan bihi dengan jabal. Itu suratun hanya bentuk dari kalau makna hanya bayang-bayang. Jadi kita punya urusan, terus ada nih tetangga kita yang mampu menyelesaikan. Itu hanya bayang-bayang. Surat sebagaimana gunung waktu itu ingin menyelamatkan anaknya Nabi. Bahasanya begitu, saya naik ke atas gunung, lah gunung ini laksana penyelesaian di antara kita. Jadi misalnya kita punya urusan, ada penyelesaian selain Allah itu hanya bayang-bayang. Suratun dari kalam hanya bentuk atau bayang-bayang. Al-Qaimun yang seakan-akan mampu menjaga diri dengan ibadah. Maka ada siapa anak Nabi Nuh kama qala sebagaimana berfirman siapa Allah Ta'ala wa hala bainahuma al-mauju fakana minal mughraqin. Wa hala maka memisahkan bainahuma di antara keduanya, maksudnya Nuh dengan anaknya. Apa ada mauju ombak badai anaknya Nabi Nuh itu minal mughraqin dari golongan orang-orang yang tenggelam kelelep semuanya. Bidahiri secara jahilnya bitofan dan ombak secara jahil yang menyebabkan anaknya Nabi Nuh tenggelam itu adalah tofan atau ombak. Wabil batin tetapi secara batin itu bila hurma karena terhalang kepada Allah, karena tidak mau zikir. Jadi secara zahir iya yang menyebabkan anaknya Nabi itu kelihatannya adalah ombak, kelihatannya air bah. Tapi secara batin hurma karena terhalangnya anaknya Nabi itu tidak mau ngikutin Nabi, nggak mau ngikutin kata guru. Pak tabir maka ambillah ibarat oleh kau ayuhat dua sekalian manusia. Bidalika dengan demikian itu. Faidah telah tomat apabila menyambar alaikat kepada engkau apa wajul akdar akan badai takdir. Ketika ada kerepotan, ketika ada kesusahan, ketika ada penyakit, ketika ada sesuatu yang tidak enak yang kita rasakan, fala tarji maka janganlah kau bersandar ila jabali aklika kepada gunung akalmu. Pesan saya gitu. Jadi kalau ada kesusahan, jangan bersandar kepada akal. Kalau akal kan begini, ini kan di sini saya mengetahui masalah 100 juta Ustaz. Saya minjem di sini 200 juta. 100 jutanya buat ini, buat hidup, dan 100 juta lagi buat modal. Gitu ya. Nah yang di sini, ini lagi nih, apa nih? Nanti lagi 200 juta. Ini udah 100 juta. Minjem lagi nih 400 juta Ustaz. Saya gadang lagi itu tanah yang bisa naik 200 meter. Karena 400 juta, 200 jutanya bakal muncul 200 juta, 200 juta bakal modal. Bangkrut lagi nih 400 juta, punya 400 juta. Habis. Dari punya kontrakan apa yang kontrak? Kenapa? Karena ngikutin gunung akalnya. Iya benar jelas-jelas. Dia ngikutin gunung akal, pemikirannya begitu. Gali lubang tutup, lubang. Ini yang sering terjadi begitu. Untuk lagi, beli. Kan enggak. Kalau tidak mau tenggelam, maka janganlah engkau bersandar kepada tidak berfatihah di dalam lautan keterputusan dengan Allah. Walakin akan tapi irji bersandarlah engkau ila sabinatil i'tisami billah kepada kapal penolong billahi dengan Allah. Jadi yang menolong,
yang menyelamatkan dalam hal ini hanya Allah. Wa tawakkuli dan tawakal alaihi kepada Allah. Tawakal, pasrahkan semuanya ke Allah. Pasrahkan semuanya ke Allah. Ini kan kemarin di Bapak. Jadi wasik di kafilah, wasik mantaplah olehmu di denganku kata Allah kafilah yang menjamin, yang mengurus semua urusan engkau. Cukup aku aja, gak usah orang lain, gak usah orang makhluk. Watahibni wakila, watahibni dan jadikanlah aku wakila yang ngurus. Allah yang minta. Jadi Allah yang minta agar semua urusan kita dipasrahkan, diserahkan kepada Allah. Allah nanti yang ngurus. Kemarin ngaji malam itu di Pak Haji Bambang apa? Pemberian Allah jauh lebih dekat dari permintaan kita. Jadi pemberian Allah jauh lebih dekat daripada permintaan kita. Jadi kita mendekat ke Allah sebentar, Allah menyambut dengan serang. Kita ke Allah dengan berjalan, Allah menyambut dengan berlari. Artinya apa? Allah itu lebih gampang untuk mengabulkan. Jauh lebih gampang untuk mengabulkan. Cuma itu tadi, kita masih banyak gunung-gunung yang kita sadari. Wa tawakkul alaihi dan tawakal alaihi kepada Allah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wa man barang siapa yang kasih minta pertolongan billahi kepada Allah, faqad hudiya maka telah diberikan petunjuk ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa man siapa orang yang tawakal yang berserah Allah kepada Allah, maka benar Allah itu hasbuh, pasti akan mencukupi orang itu. Fa innaka idza fa'alta fa innaka sungguhnya engkau idza fa'alta apabila berbuat masa engkau dari akan demikian itu istawa maka sempurna bika dengan kau apa safinatun najah, kapal kesuksesan. Tidak ada orang yang tawakal itu tidak sukses, tidak ada. Jadi kalau kita minta tolongnya hanya kepada Allah, berserahnya hanya kepada Allah, itu akan sempurna safinatun najati, maka kapalnya akan sukses. Ala judil amni kepada bukit-bukit. Jadi mendarat, kapalnya mendarat ala judil amni pada bukit yang aman. Sumatah itu kemudian turun di salamatil qurbah, dengan selamat qurbah masa dekat dengan Allah. Wa barakatul ruslati alaika, wa barakatul ruslah dan berkahnya usul alaika kepada engkau, wa ala ummin dan pada orang-orang biman maka yang ada bersama engkau. Wa huwa yang demikian itu awalimu wujudika, tempat aslinya wujud engkau. Faham ketahuilah oleh mudalika yang demikian itu. Wala takun minal ghafilin, janganlah jadi siapa engkau minal ghafilin dari orang-orang yang lalai. Wa'bud rabbaka, wa'bud dan sembahlah olehmu rabbaka akan Tuhanmu. Wala takun minal jahilin, wala takun dan jangan jadilah siapa engkau minal jahilin dari orang-orang yang bodoh. Faqad alimta anna isqata tadbir wal ikhtiyar. Faqad alimta maka sungguh telah paham siapa engkau anna isqata tadbir, wa sungguhnya isqata tadbir memutus akan ngatur, wal ikhtiyar dan memilih itu ahamun sangat penting. Ahamun sangat penting. Ma yaltazamahul muqimun, apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli yakin. Jadi para ahli yakin itu nggak pernah ngatur, nggak pernah itu memilih. Wayatubuh dan mencari akan itu siapa al-abiduna, orang-orang yang menghamba. Wa asyrafuna, wa asrafu dan semulia-mulianya maya ta'ala yang menghiasi bihi dengan isqatu tadbir siapa al-arifuna, para arifillah. Saat itu pernah aku bertanya bahwa arifin akan sebagian orang arif. Wa nahnu tujahul Ka'bah, sementara kami menuju Ka'bah. Fakultu lahu, aku mengatakan kepada dia, min ayyi nahitaini yakunu ruju'aka. Min ayyi nahitaini, dari jalan yang mana, dari dua jalan yang mana, yakunu ada apa ruju'uka, kembalinya engkau. Ini ada seorang alif
bertanya, ada orang-orang alim pengen pulang. Yang nanya baru datang ke Ka'bah, yang ditanya baru pulang dari Ka'bah. Terus nanya mau pulangnya lewat mana? Jadi kita ini ada dua arah. Kalau bahasa kita ini kalau yang sering ke Pajaga, pulangnya lewat Puncak apa lewat Sukabumi. Ini jawaban benar begini nih. Jadi pulang lewat mana? Lewat Puncak atau lewat Sukabumi? Pak Kola kemudian menjawab, Alhamdulillah yang menjawab, lima Allah, aku bersama Allah apa ada tuh kebiasaan Allah bisa tidak melewati apa irodat kemauanku kodami akan langkahku. Jadi dia nggak mau pengen. Jadi tergantung kakinya mau melangkah kemana. Jadi bahasa kalau ditanya mau lewat Puncak apa lewat Sukabumi, terserah mobilnya mau lewat mana. Cuma sebenarnya dibilangin Sukabumi, berarti lewat Sukabumi. Jadi para wali itu nggak mau. Jadi kemauannya tidak mau mendahului kakinya maksudnya. Biar kakinya melangkah lewat sini, ya udah lewat sini. Kepada wali. Waqala kemudian berkata siapa ba'dul masyayikh, sebagian para masyayikh, lau dakhala ahlul jannah, apabila telah masuk siapa ahlul jannah, para penghuni surga, al jannah akan surga, wa ahlun nar dan penghuni neraka an-nar akan neraka, wa ahlun nari dan ahli neraka an-nar akan neraka, wa baqaitu ana dan aku belum ada tempat apa surga apa neraka, lam yaqa indi tamyizun bi ayyi daraini yakunu qarari. Saya nggak tahu, nggak bisa meminta, maksudnya nggak bisa memilih saya itu ditempatkan di surga apa di neraka. Ini para masyayikh begitu. Jadi kalau kita kan dipilih pasti minta surga, takut dimasukkan ke dalam neraka. Kalau ini para wali gitu. Jadi bahasanya gitu, saya juga nggak tahu saya mau tahu surga apa ditaruh di neraka. Pahada alun pahada maka bermula ini tuh halu abadin, keadaan seorang hamba muhidun yang telah melebur ikhtaru pilihannya wa iradatuhu dan keinginannya. Jadi sudah melebur. Jadi pilihannya tidak ada, yang ada hanya pilihan Allah. Falanya bakal maka tersisa lahu bagi orang itu ma'allah bersama Allah apa muradun keinginan illa ma'aroda kecuali apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi sudah tidak ada keinginan, yang ada hanya keinginan Allah. Kalau salafus bagaimana berkata siapa salafus saleh, asbahtu wa hawaya fi mawaqi'i qadarillah. Asbahtu aku pagi-pagi wahaya bermula nafsuku, bermula keinginanku itu fi mawaqi'i qadarillah, berada di tempat takdirnya Allah. Jadi pagi-paginya para wali itu paham bahwa paginya dia, hari itunya dia, semuanya dibawa ke kehendak Allah. Kalau di kamu itu bahasa begitu. Kalau orang bodoh itu pagi-pagi berpikirnya saya hari ini berbuat apa. Tapi kalau orang berakal, menurut bahasa di kalau orang berakal pagi-paginya berpikirnya Allah akan berbuat apa ke saya. Coba kita tanya kita pagi-pagi kita ingatnya pengen ngapain atau pengen diapain sama Allah. Pagi-pagi kita ingatnya ini pas bangun tidur nih, kita pengen berbuat apa atau Allah ingin berbuat apa kepada kita. Pengen berbuat jadwal banyak mengatur. Ya jadwal ya tabihan semua kumpul di sini. Karena pertama ditanyakan tanggal berapa ya? Tanggal berapa ini? 21. Wah, panci belum dibayar. Tanggal 21 harus kesini. Pasti begitu. Lah kalau para wali pagi-pagi itu bangunnya, ya Allah hari ini kita mau dikasih apa ya? Makanya selalu bersandar kepada Allah. Allah dia nggak tahu pagi ini hari ini diperlakukan Allah seperti apa. Apa masih dikasih sehat, apa masih dikasih rezeki, atau masih dikasih panjang umur, atau sebaliknya, nggak tahu. Makanya bagi-bagi itu. Dari itu asbaha min ni'matin aw bi ahadin min khalqika aminka wahdaka la syarika. Jadi bagi-bagi.
Qala berkata siapa Abu Hafsin Al-Haddad, Abu Hafsin Al-Haddad rahimahullahu taala, li mundu arba'ina sana. Li mundu arba'ina sana, aku udah 40 tahun ma'akomani tidaklah menjadikan kepadaku siapa Allah fi halin dalam suatu keadaan takarahtuhu, kemudian aku benci. 40 tahun dikasih kondisi sama Allah, tidak pernah benci sedikit pun. Baik dari punya duit maupun gak punya duit, maupun sehat, sakit, pokoknya keadaan dia dalam kondisi apapun tidak pernah membenci keadaan itu. Jadi 40 tahun wala nakalani, dan tidaklah memindahkan siapa Allah ila barihi kepada hal yang lainnya, pasah tunggu. Aku cuma membenci itu, sewot. Jadi nggak ada. Kalau kita kan lagi pentar-pentar atau hujan, sewot nggak? Hujan lagi, boleh dilarin. Ya mana ya? Baru dilarin, hujan lagi. Tapi kalau lari, ya udah saja. Waqala ba'duhum, dan berkata siapa ba'duhum sebagian para masyayikh, li mundu arba'ina sana, aku sudah 40 tahun astahi, mau ala astahi, biar aku enggak mau. Astahi aku mau, ala astahi biar aku enggak mau. Jadi kemauannya agar tidak punya kemauan. Enak nih begini nih. Jadi kata, mau minta apa nih? Saya enggak mau. Pengen apa, saya pengennya tidak ada kemauan. Enak nih. Awet duit itu deh. Ya duitnya ada, kita nggak ada. Jadi udah 40 tahun astahi, aku mau agar tidak mau. La turkan, maka aku akan meninggalkan ma astahi, segala apa yang aku mau. Pala ajid ma astahi, sehingga aku tidak menemukan ma astahi, apa-apa yang aku mau. Jadi sudah meninggalkan segala keinginan. Jadi keinginannya pengen apa kemarin diturutin, sampai ujungnya pala ajid ma astahi. Aku tidak tahu mana yang aku mau. Jadi kita udah nggak bisa membedakan mana yang enak, mana kemauan. Yang ada hanya kemauan Allah. Bahadihi qulubun, maka inilah hati-hati tawalla yang telah menolong siapa Allah riayatahu, akan menjagaannya, dijaga hatinya oleh Allah. Wa aujaba himayatahu, dan mengharuskan siapa Allah himayatahu, akan kemuliaannya. Alam tasma, di dalam kau mendengar Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi, sungguhnya ada hamba-hambaku, laisa laka, tidaklah ada bagi kau, alaihim kepada mereka, apa sultan, kekuatan. Allah ngomong ke setan, setan, ada hamba-hambaku yang kepada mereka kau tuh nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi nggak punya kekuatan setan untuk menggoda mereka. Li'anna tahaqqaqahum, karena ketetapan mereka di maqamil ubudiyah, akan maqam ubudiyah, aba mencegah mereka, lahu bagi mereka, al-ikhtiyar ma'arubiyah, akan memilih bersama Allah. Wa yuqarifu damban, dan tidaklah berbuat dan mengakan dosa. Wa ayulabisu aiban, dan tidak juga tenggelam atau tergelincir aiban akan kesalahan. Jadi inilah rubah atau halnya para orang-orang pilihan Allah, halnya para orang-orang ahlul yakin. Mudah-mudahan kita kebagian dijadikan oleh Allah, bagian dari ahlul yakin, bagian dari orang-orang yang tidak bisa disentuh oleh syaitan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Dari menyambung apa yang disampaikan guru kita Mukarram Kiai Hasbi Allah, saya teringat satu intisari dari apa yang disampaikan Syekhuna Al-Arif Billah Abdullah. Jadi Ustaz Os juga saya sampaikan, afdhalul ibadah tarkul iradah. Ibadah yang utama
Yang istimewa adalah meninggalkan keinginan. Ibadah yang istimewa. Terus gimana keinginan kita? Keinginan kita serahkan kepada keinginan Allah. Dan apa yang ada pada diri kita, ya nasib, ya ekonomi, ya keluarga, kondisi, itu semua adalah keinginan Allah. Maka syaratnya biar cepat ditolong sama Allah, kupasan dari kitab-kitab tasawuf, wabil khusus saya telah mendengar langsung dari Syekhuna Mbah Yai Kalisari yang beliau langsung bertanya kepada Syekhuna Ki Arfan Abdullah. Satu kata yang beliau minta kepada beliau untuk mewakili kitab Al-Hikam. Jadi Mbah Yai mengkisahkan apa yang beliau tanyakan kepada Syekhuna Ki Arfan Abdullah. Apa satu kata untuk mewakili kitab Al-Hikam? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau senang. Apa? Jadi mau pelajaran tanwir, khususnya Al-Hikam, itu kalimatnya adalah senang. Senang kepada siapa? Allah. Sekarang kita punya mata, kita punya uang, punya tabungan, punya utang, punya tagihan, punya keinginan. Yang ada pada diri kita itu adalah keinginan Allah. Punya penyakit, punya masalah, itu adalah keinginan Allah. Jadi untuk cepat mendatangkan pertolongan Allah, rahasianya apa? Senang kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Tujuan dalam amal itu kesana lagi. Ini berkenaan dengan masalah surga dan neraka. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau punya murid yang dikasih kemampuan kasyaf untuk melihat masa depan, bahkan sampai akhirat. Muridnya ini bisa melihat, dan muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami melihat bahwa Syekh Abu Yazid itu nanti tempatnya di neraka. Sampaikan Tuan Guru ini ibadahnya mantap, ngajarnya luar biasa, ngarang kitab, tahajud gak pernah berhenti, zikir terus, sedekah terus. Kenapa nggak saya lihat? Sampai nanti Tuan Guru tempatnya di neraka. Kira-kira kalau kita model begitu mau sembahyang lagi apa enggak? Udah capek-capek zikir, capek-capek ibadah, mau di neraka. Beliau jawabnya tenang, nggak apa-apa. Saya mau ditaruh di neraka sama di surga terserah Allah. Wong saya ibadah bukan karena pengen surga. Kira-kira bisa mantap begitu nggak hati kita tahu? Wong saya zikir biar supaya bukan bayar utang kok. Nah, maksudnya ke situ. Wong saya zikir biar supaya bukan kaya kok. Wong saya zikir buat nambah gini kok. Jadi murnikan hati kita untuk meninggalkan keinginan. Cirinya senang dengan apa yang sekarang Allah kasih sama kita. Punya bini marah-marah mulu, bisa nggak senang? Iya. Sekarang yang milihin bini siapa? Jodohnya dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau boleh jujur, istri itu bagaimana suami? Benar apa enggak? Banget benar. Suami bagaimana? Istri. At-thayyibuna lit-thayyibat. Pasangan yang baik-baik Allah kasih nanti pasangannya dengan yang baik. Al-khabisu bil khabithat. Laki-laki yang baik, yang jelek, yang buruk, pasangannya adalah wanita yang buruk. Kalau istri kita cewek yang mengesalkan, yang gak enakin, berarti kita juga sama. Ukurnya begitu. Jadi
Apa rahasianya? Senang. Kira-kira yang hadir ada yang lagi kesel apa enggak nih? Rahasianya ilmu hakikat itu ke sana. Arif nafsa kaminat tadbir, senang, harus senang. Rahasia yang kedua adalah berbaik sangka. Jadi baik sangka bahwa apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik, dan apa yang kita pengen belum tentu baik. Walaupun bagus kata kita, maka ada maknya. Kata kita, Mas Tono laporan tadi belum kemarin. Ada orang udah janji sama saya bayar tanggal sekian, nggak bayar Ustaz. Saya sih bukan masalah dia nggak bayarnya, sama buah saya jadi masalah. Kan saya bayarin anak buah saya yang saya bingung. Kalau gitu senang apa kesel? Halo, senang apa kesel? Kesel. Kenapa? Hatinya berpikir bahwa kalau itu orang bayar pasti yang terbaik. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Pikiran kita kira-kira begitu apa enggak? Iya. Keinginan kita biar supaya pengen dia bayar. Padahal kehendak Allah kira-kira lebih bagus apa? Lebih jelek, lebih bagus pendapat kita, keinginan kita apa keinginan Allah? Keinginan Allah. Ketika dia nggak bayar, itu keinginan Allah apa keinginan kita? Keinginan Allah. Berarti bagusnya ketika dia nggak bayar, kita senang apa kesel? Senang. Yang benar. Nah ini senangnya itu dia wakil jangan ketika kita dikasih yang enak-enak saja. Kalau dikasih yang enak-enak saja senang, itu orang Kristen, orang Cina, orang Amerika, orang Rusia sama. Dikasih banyak duit, orang kafir senang apa enggak? Nah, bisa bayar utang orang kafir senang enggak? Kita sebaliknya. Di dunia ini sebentar, nanti kita akan mendapatkan lebih banyak kerepotan ketika kita meninggal dunia. Makanya dunia latihan buat belajar, kita pelajari agar yang gak enak kita bisa rasakan enak. Halo? Jadi belajarnya yang gak enak kita belajar biar supaya kita bisa rasakan jadi enak. Loh, kerepotan sehebat apapun di alam dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan ketika kedatangan malaikat nanti pasti kita akan mati. Ketika mati kita dimandiin, pakai sabun apa aja kita kan nggak protes. Habis dimandiin di kain kapanin, habis kain kapan digotong kemana? Kuburan. Ditaruh di kuburan, pakai tali temen apa enggak? Pakai ada TV apa enggak? Handphone masuk enggak? PLN masuk enggak? Sendiri. Kira-kira repot apa enggak itu? Repot. Wah, Masya Allah. Enggak ada apa-apanya repot ditagih sih, enggak ada apa-apanya dibandingkan ditaruh sendiri di kuburan. Kita sakit di dunia jerit, tetangga pada datang. Kalau di kuburan kita disiksa sama malaikat, jerit, orang yang dengar kira-kira datang apa kabur? Kuntilanak. Makanya itu salah satu rahasia kita dikasih repot. Biar nanti ketika repot biasa aja. Biasa kenapa? Yang harus kemudian nanti mudah-mudahan kita munajat, kita ditolong oleh Allah. Rabbana tawakkalna ilaika. Serahin ke Allah. Serahin. Orang jadi wali-wali besar itu nggak mungkin langsung jadi wali kelas tinggi, kecuali melakukan hal-hal kecil dari orang yang awalnya pengen jadi wali dan dijadikan wali sama Allah. Orang-orang tawakal arifin billah. Ajarannya sudah dituangkan sama guru-guru kita. Ini tidak main-main. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul tawakkilin.
kita itu masih sakit hati, masih repot, masih susah. Salah satu rahasianya karena kita masih ngelihat banyak. Masih ngelihat apa? Banyak. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, Imam Ghazali dinukil khulasa oleh Syekh Siddiq Abdullah, yang paling utama rahasia ilmu tasawuf, ilmu tawakal adalah warabi'atu alla yara fil wujudi illa wahidan. Agar kita enggak melihat di dalam semua yang ada, dalam keluarga, dalam penyakit, dalam urusan, dalam hutang, dalam apapun, ini semua ada dalam dunia. Kita lihat illa wahidan, yang kita lihat satu, yaitu Allah. Enggak lepas, semuanya itu adalah wahid, cuma satu. Ya, penyakit Allah, urusan Allah, utang Allah, keinginan Allah. Enaknya bagaimana? Kalau kita lagi ada tamu datang bawain duit, senang apa enggak? Nah, kalau kita tamu datang marah-marah nagih utang, senang apa enggak? Menjawab senang sungguh terpaksa. Nah, ini harus sama kondisi ini. Kalau hatinya sudah terbuka melihat Allah, bagaimana orang bisa takut? Karena dia melihat orang yang tadi datang untuk nagih utang adalah orang itu sendiri. Yang dia pikirkan pasti marah, pasti jelek-jelekin, pasti ngomel-ngomel. Coba kalau hati kita sudah memandang bahwa ketika orang nagih utang datang ke situ, kira-kira bisa nggak tanpa dengan keinginan Allah? Coba kita Allahin, makanya Allah semua. Orang mau nagih utang, bisa nggak tanpa ditakdirkan sama Allah? Kira-kira bisa nggak dia marah tanpa diizinkan oleh Allah? Bisa nggak mengeluarkan satu kata saja tanpa diinginkan sama Allah? Enggak. Jadi itu tuh Allah semuanya. Ketika hati kita melihat orang situ, berarti selain Allah. Ketika kita sudah melihat itu keinginan Allah, takdir Allah, omongan dia, semua juga sudah pasti dalam genggaman Allah. Kira-kira lebih ringan gak hati kita? Lebih ringan apa enggak? Ringan. Yang menggenggam hati dia bisa marah atau bisa tenang, bahkan bisa sayang, kira-kira siapa? Allah. Itu lihat Allah di situnya sebenarnya. Ketika kita nggak melihat Allah, tok melihat leasing saja semata-mata, pasti pusing, pasti takut, pasti gundah-gulana. Benar apa enggak kira-kira? Ini rahasianya pusing karena melihat banyak. Enggak melihat, ulangi, enggak melihat Allah. Wahidah itu Allah. Nah, pertolongan Allah, anugerah Allah, baik zahir batin, batin termasuk rasa syukur, rasa berani, ilmu ma'rifat, bisa tenang, bisa senang. Lalu zahirnya duit datang, mobil datang, ini datang. Itu anugerah semua. Itu bisa cepat, bahkan set kata guru kita, kalau kita sudah bisa meninggalkan syahwat. Syahwat apa itu? Keinginan, kepengenan. Pengennya saya enggak didapet sama leasing. Inginnya saya, kira-kira kalau hati kita nih pengennya udah jadwal ditagih leasing biar datang apa enggak? Ayo jujur, ini leasing mau nagih nih, jadwalnya tanggal 1 atau tanggal 5. Keinginan kita biar supaya dia datang apa enggak? Kan enggak. Itu keinginan kita. Karena kita masih punya pengen, maka dia datang. Dan datangnya dengan sendirinya. Apa yang dia lakukan tanpa diatur sama Allah. Tinggalkan keinginan yang kita pengen. Makanya apa yang Allah lakukan, bukan apa yang akan kita lakukan. Serahkan urusannya. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul. Jadi apa yang ada kehendak Allah, semua kehendak Allah pasti yang terbaik, maka syaratnya harus senang, harus senang, senang semua.
Ini kita galak dengan orang-orang dulu, wah tenangin aja. Kita makin kalau gak terima makin sengsara. Halo? Ya bayar. Semakin sengsara. Dan makin jauh dari Allah karena jangan lihat itu keinginan Allah. Sakit. Kalau kita pengen cepat sembuh, pasti makin sengsara. Coba terima. Kehendak Allah kok. Dan kehendak Allah jelek apa baik? Benar. Yakin. Berarti kalau sakit senang apa kesel? Pak Imamun. Itu yang dia katakan. Didoain sama muridnya berkali-kali nggak amin. Pasti tanya kenapa tuan guru lagi sakit saya doain nggak amin ketika saya doain sembuh. Emang menurut kamu yang terbaik buat saya sembuh. Emang tuan guru gimana? Menurut yang hati saya rasakan yang terbaik buat saya adalah apa yang Allah pilihkan buat saya. Allah pilih yang sakit, ya saya terima. Berarti itu yang terbaik. Bisa terima nggak kira-kira? Bisa paham kira-kira? Itu semua nggak bisa kita lakukan kecuali ditolong oleh Allah. Insya Allah kita diagungkan, dimuliakan oleh Allah, oleh guru kita dan seluruh manusia. Dengan izin dari Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni syakura waj'alni siddiqan waj'alni fi 'ainayya saghira wa fi 'ainika wa 'ainiki 'afwan 'Abdullah wa 'ayunin nasi sabira. Ya, jadi insyaallah kalau istiqomah insyaallah akan didatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan barokah buat kita dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.